Paslon nomor urut 1 APHS, bersama tim pemenangan kampanye dialogis di Desa Adau. Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Adolf Bormasa dan Henry Kusrin bersama istri kedua paslon didampingi tim pemenangan Barsih Bro bersama rombongan tiba di Pelabuhan Aduat Kecamatan Selaru. Calon Bupati Adolf Bormasa dalam orasi politiknya mengatakan bahwa, visi misi serta program prioritas yang akan diwujudkan ketika dipercayakan masyarakat Tanimbar untuk memimpin daerah ini 5 tahun ke depan, itu disusun langsung oleh para mantan Ketua DPRD Tanimbar yang bergabung bersama kami diantaranya Poli Umpinan, Besana Mase, Sony Loblibi dan Frankie Limbers serta anggota DPRD terpilih dari Partai Pengusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura serta persetujuan Bupati dan Wakil Bupati. Program prioritas APHS begitu banyak, sasarannya hanya semata untuk melakukan perubahan demi menjamin kesejahteraan rakyat Tanimbar. Selain itu yang menjadi program prioritas adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Dari sisi pendidikan, setiap mahasiswa dalam daerah atau di luar daerah sekalipun, yang berKTP Tanimbar ketika mau menyelesaikan studinya pasti dibantu oleh pemerintah daerah, dengan rincian S1 senilai Rp15 juta dan S2 senilai Rp30 juta. Selain itu juga terkait dengan sekolah kedokteran, khusus anak-anak dari keluarga kurang mampu, hal ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Unpati dan biayanya akan ditanggung oleh Pemda setempat hingga ijazah di tangan. Selain itu juga akan dibangun 4 sekolah unggulan di kabupaten yang berjuluk Bumi Duan Lolat ini. Pungkasnya. Sedangkan terkait kesehatan, menurut calon Bupati Adolf Bormasa pastikan, pertama ibu-ibu hamil 3 bulan pertama dan 3 bulan terakhir akan diberikan bantuan senilai Rp1 juta per bulannya. Sedangkan para tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dan pustu di Kepulauan Tanimbar, tentu akan diprioritaskan kesejahteraan, sehingga tetap konsisten dalam pelayanan. Selain ini di Kecamatan Selaru dan kecamatan lainnya akan dibangun rumah sakit yang setara dengan RSUD Magrerti, biar adil, ujarnya. Saya dan Wakil Bupati sadar bahwa uang daerah adalah demi mensejahterakan rakyat sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah, kami akan transparan pemanfaatannya. Jika hal ini, ke depan tidak terlaksana sesuai pernyataan kami ini maka, wajib dikoreksi mengapa? Kami berdua tidak kebal hukum. Kata Bormasa. Di akhir kampanye dialogis Bormasa tandaskan agar, jangan terpengaruh hanya oleh janji manis. Saat kampanye, banyak calon pemimpin yang berjanji akan melakukan ini dan itu. Namun, janji-janji tersebut harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan hanya terpengaruh oleh kata-kata manis atau iklan politik yang menarik. Pastikan calon pemimpin memiliki kemampuan dan track record yang dapat diandalkan untuk mewujudkan janji-janji tersebut. Pemilihan pemimpin adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dan sebelum jatuhkan pilihan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti track record atau riwayat kepemimpinan, cek integritas dan kejujuran, cermati rekam jejak dalam isu sosial dan lingkungan, keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan. Selamat memilih pemimpin yang terbaik untuk daerah tercinta Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berjuluk Bumi Duan Lolat ini. Barsih Bro, hadir dalam kontestasi politik pada pilkada tahun ini tujuannya adalah harus kerja keras untuk melakukan perubahan dalam berbagai hal, menuju Tanimbar baru yang maju, sejahtera dan beradab. Simak penjelasannya. Katong semua restui, katong akan laksanakan di 5 tahun ke depan. Amin. Program-program APHS ini disusun oleh mantan-mantan ketua DPRD. Yang pertama, Bapak Poli Werembinan. Yang kedua, Bapak Boy Sanamase. Yang ketiga, Bapak Swes Lobi-Lobi. Yang keempat, Bapak Frankie Limber. Dan anggota-anggota DPRD terpilih PDI Perjuangan dan Partai Hanura serta persetujuan Bupati dan Wakil Bupati. Program-program APHS ini banyak, tetapi yang paling unggul itu pertama di bidang kesehatan dulu. Bidang kesehatan Bapak Ibu, untuk ibu-ibu yang hamil 3 bulan sebelum melahirkan dan 3 bulan setelah melahirkan, kita akan bantu 1 orang Rp1 juta. Itu nyata, tidak ada omong-omong. Bapak B tidak omong-omong, itu nyata, langsung eksekusi. Mengapa itu diberikan kepada ketompo ibu-ibu? Supaya mencegah stunting. Dan kemudian supaya ketompo generasi ke depan dong sehat, dong tumbuh sehat, kuat, dong lebih besar dari ketong yang sudah ada sekarang. Itu yang ketong rencanakan.
Katong tidak rencanakan yang muluk-muluk bapak-bapak dan ibu-ibu. Katong rencanakan yang bisa katong laksanakan setelah katong duduk. Karena apa yang beta bicara tadi itu sudah clear dengan Kementerian Dikbud maupun Pendidikan Menengah di Jakarta. Clear itu barang. Kemudian katong pun anak-anak sekolah yang sekarang ini, yang sekarang ada kuliah di Ambon, di Dobo, di Tual, di Jakarta, di mana saja mereka berada. Yang penting orang tuanya punya KTP Selaru, KTP Tanimbar. Yang mau menyelesaikan S1, misalnya anak-anak mulai susun skripsi, mau menyelesaikan S1 pasti harus telepon bapak dan mama. Mama, minggu depan ini katong mulai turun KKN, lalu katong ada mesti bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Keempat, mantan ketua DPR itu meringankan bapak ibu pun beban. Makanya yang mau menyelesaikan S1 itu 15 juta rupiah dibantu dari APBD, tidak ada dari mana-mana. APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mau menyelesaikan S1 itu 15 juta rupiah. Yang mau menyelesaikan S2 30 juta rupiah. Yang berikut di pustu-pustu di desa-desa maupun di kecamatan ini, khusus di Selaru dan kecamatan lainnya, akan dibangun rumah sakit setara dengan rumah sakit mini, setara dengan rumah sakit yang ada di Margeti sana. Katong pun tipe rumah sakit di sana kalau tidak salah masih tipe kelas D, masih di bawah standar. Bapak Abe bicara ini karena sudah komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jadi itu sudah clear semua Pak Saudara. Program-program ABHS sudah kami komunikasikan dengan kementerian di Jakarta. Orang lain masih rencana, kita sudah eksekusi di sana. Tinggal masyarakat mau kasih. Kalau saya mau, ya nanti kapan lagi. Itu di bidang kesehatan. Jadi bukan saja di Selaru yang kita akan bangun rumah sakit mini setara dengan rumah sakit yang ada di Somlaki, tetapi di semua kecamatan biar adil di 10 kecamatan itu. Kemudian yang berikut, pustu-pustu ini yang ada di desa-desa saudara, mulai dari Kandar lari ke sana, kemudian yang di Adau, petugasnya harus diberikan kesejahteraan yang bagus. Supaya apa? Tenaga kerja kesehatan itu mereka kerja dengan ikhlas, serius, dan setia melayani ketomba saudara yang ada di kampung-kampung maupun di ibu kota kabupaten. Jadi kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Kemudian di bidang kesehatan juga katong akan MOU. Jadi beta bicara begini karena beta sudah bikin di Dobo. Saya mediasi Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dengan Universitas Patimura untuk MOU setiap tahun putra putri nelayan, anak ojek, anak petani, anak masyarakat miskin yang otaknya cerdas, terbentur dengan biaya, pemerintah daerah akan biayai sampai dengan selesai kedokteran di Universitas Patimura. Jadi saya usah ragu lagi, kita MOU dengan Unpati, tetapi sudah persetujuan dengan Kementerian Dikti dan Kesehatan di Jakarta. Clear semua. Jadi tidak ada lagi yang orang masih rencana sekarang. ABHS sudah clear di sana. Itu supaya tahu. Kemudian di bidang pendidikan, ini kita akan bangun 4 sekolah unggulan untuk menyambut blok gas abadi itu. SMK kita akan tingkatkan supaya dong pun jurusan tuh sama dengan yang dibutuhkan oleh blok gas abadi itu. Sumber daya manusia harus kita siapkan dari sekarang Bapak Ibu, supaya katong anak-anak ke depan blok gas abadi dong pun orang minta dia pun kualifikasi ini dan itu, katong pun anak-anak siap. Kalau katong sudah siap, katong anak-anak SMA yang lulusan SMA sampai sekarang kira-kira katong mau kasih bakal apa perdon. Inilah yang menjadi tanggung jawab pemimpin yang akan datang. Sehingga pada saat blok gas abadi itu siap, katong tenaga kerja sudah siap untuk kerja ke sana. Itu untuk bidang pendidikan. Termasuk katorang akan bangun 4 sekolah unggulan itu, 1 di ibu kota kabupaten, tetapi bukan di Somlaki, akan nanti bertempat di Wertamrian, di Bapuakil pun kampung. Maksudnya apa? Supaya ada perhatian juga untuk basudara di Wertamrian, karena dong lebih tertinggal dari basudara yang ada di pulau-pulau. Kemudian yang kedua kita membangun di Selaru sini. Nanti kita lihat tempat yang mana yang cocok. Jadi pertama di Wertamrian, kedua di Selaru, ketiga kita bangun di apa ini sana
di Weremaktian. Biar adil ketong yang ada di pulau-pulau. Kemudian yang keempat itu di Larat, dia bisa menjembatani orang dari Warlabobar, Fordata, dan Ngolumaru. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Media TV Tanimbar.